Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa la Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustaz Haji Ahmad Panan yang kami hormati pengurus DKM, Dewan Pembina dan penasehat Dewan Pembina, yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat maghrib yang berjamaah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan umat Islam kita dengan kesehatan sehingga kita dapat menjadi kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan hari ini yang mengisi kajian pada malam hari ini adalah Ustaz Haji Junaidi Hamzah MPD, karena beliau berhalangan akan diberikan oleh Ustaz Haji Ahmad Panan. Sebelum kita mulai acara ini, maka kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Haji Ahmad Panan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تعالى في آية أخرى إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين. صدق العظيم ثم صدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya Masjid Baitur Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersyukur pada Allah atas segala karunia nikmat yang masih membersamai, kesehatan yang masih dimiliki, sholat berjamaah telah dilakoni. Ini adalah karunia yang indah, luar biasa. Hanya orang-orang tertentu saja bisa menikmati dan merasakannya. Semoga keberkahan, kesehatan, kebaikan selalu Allah berikan kepada Bapak, Ibu, dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini, ya, saya siang tadi telepon oleh Kanda UJH. Beliau kayaknya masih di Madinah, karena memang membawa jamaah umrah. Jadi telepon minta tolong gantikan. Kebetulan lagi bisa, kalau nggak bisa ditolak di sini. Tapi lagi bisa, alhamdulillah, semua ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tetap menjadi kebaikan untuk kita semua. Bapak Ibu, salah satu yang menjadi nama
dari nama-nama Allah itu adalah At-Tawwab. Ya. Allah itu Maha penerima taubat. Al-Ghafur, Maha pengampun dosa. Kita ini kan manusia yang cenderung salah. Potensi lupa jangan ditanya. Kalau dosa, nauzubillah, mungkin kita tak sanggup melihat catatannya. Tetapi ya, yang perlu dipahami dan diyakini, pintu taubat itu selalu terbuka bagi siapa yang mau mendatanginya. Ampunan Allah itu akan diberikan bagi yang mengharapkan. Ya, kalau tidak mau ya gimana? Kalau nggak mau ke situ ya bagaimana? Nah, oleh karenanya tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena rahmat Allah itu luas. Ya. Di antara rahmatnya Allah, sayang Allah itu adalah Dia selalu memberikan jalan, membuka pintu pertaubatan sepanjang hari. Rahmatullahi wasi'at kulla syai'in. Wa min rahmatihi anna fatha bab taubati li ibadihi billahi wan nahar. Jadi karena Allah itu sangat rahman dan rahim kepada hambanya, maka salah satu tanda dan bukti Allah itu maha rahman adalah membuka pintu taubat untuk hambanya, baik di malam maupun di siang. Ya. Wa harrama al-ya'sa min rahmatihi, dan ada larangan untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan menceritakan cerita Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang dicatat dalam kitab Muslim, Imam Muslim, ya, Sahih Muslim. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini atau pernah disampaikan. Mari kita kemudian kita ingatkan untuk dijadikan pelajaran tentang taubatnya seseorang yang telah membunuh 100 orang. Nah, kita ini bunuh ida, gayanya cak bunuh, pada tinju nangis. Caknya baik nak bunuh kan, tujak lah, caknya baik, lemujak kena tujak. Ini sudah 100 orang dia bunuh. Nah, kira-kira taubatnya cak mana? Itu yang mudah. Jadi kata Nabi, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Jadi diceritakan ada orang sebelum kita, ada seseorang dalam penjelasan itu kana fi Bani Israel. Disebutkan orang itu dari Bani Israel. Ya. Qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia telah membunuh 99 orang. 99. Banyak apa dikit itu, Bu? Dikit? Banyak. 99 orang. Fasa'ala an a'lam ahli al-ardi fadulla ala rahib. Ya. Lalu dia bertanya, ya. Bertanya kepada seorang, ya. Kenapa fa'arada bi at-taubah? Dia tuh pengen taubat. Mungkin lalita bunuh tuh. Kalau 1, 2 mungkin belum. 4, 5 masih. 10, 20 tambah gagah. Siapa orang itu? Lambunuh 20 orang. Kan mungkinlah takut. Ini 99. Ya. Jadi memang dia fa'arada at-taubah. Lah pengen taubat. Ya. Faja'a ila rahib. Dia tanya ke orang, disuruh datang pada rahib. Rahib ini istilah ya di kaum Nasrani ya, seperti seorang yang alim gitu ya. Jadi disebutkan di situ ya, kalau rahib itu ya dari orang Nasrani. Kalau kita mungkin kiai, disuruh bertanya dengan seorang kiai itu. Ya. Fahallau min taubah. Kira-kira aku ini bisa tak bertaubat? Ada tak kesempatan aku bertaubat? Faqala la. Kata rahib tadi tidak ada. Tidak ada taubat untuk kau. Adalah bunuh orang banyak 99. Ya. Faqala lahu laisa laka taubatun wa qad waqa'a hadzal rahib fi khata'an. Jadi ketika dia mengatakan
tidak ada taubat untukmu, dijelaskan sesungguhnya rahib ini telah melakukan dua kesalahan, menunjukkan dua kesalahan. Pertama, annahu dayyaqa rahmatullah. Yang pertama, rahib ini ketika dia menjawab tidak ada taubat untuk kau, itu seolah-olah dia mengecilkan rahmatnya Allah. Sementara Allah itu Maha Rahman, rahmatnya sangat luas. Yang kedua, annahu afta biwala ilmin. Jadi yang kedua ini berfatwa tapi tidak berdasarkan pengetahuan, atau mungkin hanya emosi saja, karena yang datang ini orang pembunuh nak bertobat. Bahasa kita, udahlah kau tobat, tidak ada guna, kau telah bunuh orang banyak. Nah, dua hal ini dianggap catatan, ya, tidak boleh. Apa yang terjadi kemudian? Faqatala rajulu wa akmala biqati al-mi'a nafsin. Jadi karena dijawab tidak ada tobat untukmu, dibunuhnya lagi rahib itu. Pas 100 genap. 100 orang dibunuhnya oleh laki-laki itu. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara rahib itu mengatakan tidak ada taubat untuk kau. Ya. Lalu faqala inna qatala mi'ata nafsin fala min taubatin. Faqala na'am. Maka dia bertanya kepada seseorang yang lain, yang ahli ilmu, alim. Kalau tadi abid, sekarang alim. Ya. Apakah ada taubat untukku? Apakah masih berlaku taubat untukku karena telah membunuh 100 orang? Faqala na'am. Alim itu berkata iya. Ya. Wa ma yahulu baina wa baina taubati intaq ila ardin kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budun Allah fa'budillah ma'hum. Kata alim tadi, engkau bisa bertobat. Jadi kau pergi ke satu tempat, pokoknya begini. Di tempat itu penduduknya beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Maka kau ikuti mereka untuk beribadah dan menyembah Allah bersama mereka. Ya. Jadi dia bertanya kepada alim minal ulama, fasalau alit taubah faqalau al-alim la yamna'u min at-taubati syai'un wa amaru ay yadhhaba ila qaryatin muayyinatin ya'budu fiha Allah azza wa jalla. Jadi kata seorang alim tadi, ada, pokoknya kesempatan taubat ada. Tidak ada yang menghalangimu untuk bertaubat. Ya. Maka diperintahkan, disarankan kau pergi ke satu tempat. Di situ nah tempatnya. Di situ penduduknya itu, masyarakatnya menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan kau melakukan hal serupa. Beribadah kepada Allah, menyembah Allah sebagaimana mereka. Ya. Itu saran dari al-alim tadi. Wa kanat Wakar qaryatan su'id. Ya, jadi kau udah sahabat lagi ke tempat kau asal, karena tempat asal itu tempat yang jelek. Ya, masyarakatnya buruk, perangai, lingkungannya tidak bagus. Jadi kau datangi tempat yang A, yang aku sarankan tadi, yang di situ orangnya rajin beribadah, menyembah Allah, sholat, lalu tempatmu yang lama kau tinggalkan. Ya. Fama tarrajulu fi tariqihi wa min rahmatillah azza wa jalla bi annahu 'indama hadarathu al-wafa na'a bi sadri ay mala bi sadrihi muqtarinan bil qaryati salihah allati tawajjaha ilaiha lit-taubah wa mubta'idan lil qaryati su' allati kharaja minha. Dalam perjalanan mau ke tempat yang dimintakan tadi, sampai ajal, mati di tengah jalan. Dalam perjalanannya, laki-laki yang mau taubat tadi, yang disarankan mendatangi satu tempat yang di situ masyarakatnya menyembah Allah, beribadah Allah, mati. Jadi meninggal. Ya. Nah, di saat begitu, ya, malaikat berdebat, ya. Fantalaqa hatta iza nasafat tariqatal maut fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Nah, karena di dalam perjalanan belum sampai ke tujuan, laki-laki itu meninggal, ya. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab berdebat.
Kata malaikat rahmat, faqalat malaikatur rahmah ja'at iban muqbilan biqalbi Allah. Lanang nika ya, sekalipun dia telah mati, belum sampai ke lokasi, dia dicatat telah datang kepada Allah dalam posisi telah bertaubat. Ya, kata malaikat rahmat. Ya. Lalu waqalat malaikatul azab. Sementara malaikat azab ngomong, innahu lam ya'mal khairan qattun. Lanang ini belum berbuat apa-apa, belum ada kebaikan, baru nak pergi mati di tengah jalan. Kata malaikat rahmat, dia sudah tercatat karena niatnya bertaubat, dia sudah sebagai orang yang bertaubat dan diterima Allah SWT. Malaikat azab bahasa kita lemak niat bapak itu, belum ngapo-ngapo itu, belum melakukan kebaikan apapun, ya. Fa'atau malakun fi surati adamiyin fajalahu bainahum faqala qisu ma baina arba'in fa'ila atihima kana adna fawalahu faqasu fajadu wa adna al-ardi allati arada qabatu malaikatur rahmah. Lalu datanglah malaikat yang menjadi juru damai, ya, yang menyerupai seorang manusia, ya. Lalu dia katakan, ya, sekarang begini saja, ya, coba ukurlah antara dua tempat itu, ya, manakah yang lebih dekat, maka putuskanlah kemudian apa yang berlaku untuknya. Hanya diukurlah dari tempat laki-laki itu, ya, dengan tempat yang akan dituju, lalu posisi matinya di mana. Misal Dionid dari mana? Dari dekatnya, dari Talang Kering, nah, misalnya nak pergi ke Padang Serai, lumayan agak jauh juga, Talang Kering ke Padang Serai, ujung situ. Matinya di Simpang Pagar Dewa atau di Pagar Dewa. Nah, ukurlah kini, Pagar Dewa ke Padang Serai, Pagar Dewa ke Talang Kering, mana yang lebih dekat? Kira-kira mana, Bu? Dekat ke Padang Serai. Nah, karena lebih dekat ke tempat yang akan dituju daripada tempat yang ditinggalkannya, maka diputuskanlah sebagaimana kata rahmat, dia disebut taiban muqbilan Allah. Dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, lemak niat Bapak itu kata kita. Memang kalau ada niat itu kan begitu. Niat nak haji, lah pasang niat, lah bayar, lah nyetor, lah nak berangkat, baru di asrama sampai malaikat maut datang. Ya minimal kan dicatat dia sebagai haji. Walaupun belum berangkat ke tanah suci, baru di tanah patah meninggal dunia, belum ke Mekah, tapi kan sudah niat. Itulah kekuatan hebatnya niat yang baik itu, dicatat ya. Nah, jangan diukur niatnya itu, nggak diukur niat tanah patah ke tanah haram jauh, ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, apa pelajaran dari hadis ini? Ya, cerita Nabi ini, sebutkan ini ya pada masa Bani Israel orang itu. Ya. Yang pertama, al-haqqu al-mudnibin al-taubati wa manahum minal ya'si min rahmatillah. Jadi ada memang selalu motivasi bagi orang, bagi kita yang merasa banyak dosa, agar teruslah bertaubat dan yakin saja taubat itu diterima Allah. Nah, jadi jangan ngecik ke hati orang, udah bapak nak taubat-taubat, lah banyak ego dosa bapak itu tidak akan diterima, tidak boleh. Itu kan matakan hati orang. Yang menerima taubat itu Allah, bukan kita. Jangan mengecilkan rahmatnya Allah, sementara rahmat Allah itu wasi'ah,
sangat luas. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bahkan janji Allah bagi orang yang bertakwa itu, ya, surga itu dijanjikan itu seluas langit dan bumi. Artinya akan ada tempat kita itu. Asal kita mau bersegera mohon ampun kepada Allah. Ya. Tidak akan habis. Luas itu. Kalau urusan di dunia, kalaunya datang terakhir tidak dapat tempat, datang terlambat tidak dapat prasmanan, sekali nangis tinggal lengkuas, pikir rendang tadi. Itu kalau di dunia. Ya. Kalau Allah sudah janjikan wasiat, luas maha luas, itu nggak ada batas. Makanya teruslah dan tidak boleh berputus asa. Ingat. 100 orang dibunuh. Bukan main. Kemarin waktu ketika saya khutbah Idul Fitri di lapas kelas 2B, kelas 2A di Bentiring. Setelah selesai sholat, ada salam-salaman, ada anak itu masih mudanya. Semangatnya datang ke saya, salaman. Kata tuh, kau ini senang dan bahagia. Ya Ustaz, mau kasih, senang aku. Kau pasal apa di sini? Bunuh, kata dia. Kata tuh, gagahnya udah itu bunuh. Mungkin baru 1 orang, ini 100. Artinya 1 orang yang dibunuh, memang dia berdosa membunuh orang. Apalagi secara sengaja, dosa besar. Ya tapi kalau mau mengakui kesalahan, mau bertobat menunjukkan penyesalan, lalu berubah, Allah itu kan tahuan. Ya, Allah Maha Penerima, sekalipun nanti ada balasannya dulu, ada pertanggungjawaban, tidak apa-apa, itu konsekuensi logis, ya. Sehingga nggak perlu merasa khawatir soal mengecilkan Allah tidak akan mengampunkan. Allah itu pasti mengampunkan dosa siapapun yang dia kendaki, kecuali dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tidak akan mengampunkan dosa selain syirik kepada siapa yang dia hendaki. Karena Allah berkehendak 100 orang telah dibunuh, tapi dia pengen taubat, bertanya dengan orang, ditunjukkan ke tempat situ. Nah, pokoknya kalau ke situ tinggalkan kampung halamanmu. Semangat dia nak ke tempat yang disarankan. Di tengah perjalanan ajal sampai. Alaihi malaikat rahmat dikatakan ini sudah taiban muqbila ya Allah. Lalu diprotes malaikat azab. Innau lam ya'mal khair qattun. Dia ini belum ngapa-ngapain lemaknya. Ya lemaknya itu kan kecek gitu. Itulah cara pandang malaikat saja. Ya. Yang dia taat saja kan protes. Sebagaimana ketika Allah pengen menciptakan Adam kan juga protes. Tapi ya sekedar protes. Setelah itu ya samina wa ata'na. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikud dima. Rob ngapain sih ciptakan Adam? Ciptakan manusia yang akan dijadikan khalifah. Mereka itu nanti bergaduh, berbunuh, ribut, menumpahkan darah, berperang. Itu kata malaikat. Jawab Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu. Yang kamu cak-cak tahu tuh belum tentu, aku lebih tahu. Nah, kita juga macam itu kan. Kalau nengok orang kadang, lemak nian dia tuh dah rezekinya lancar, duitnya banyak. Lah kita udah tahu jangan-jangan tahajudnya lama, wiridnya lama, sedekahnya diam-diam. Karena zahir yang kita lihat itu dibaliknya kita nggak tahu. Ya sama kalau orang mau bertobat jangan dikecilkan. Pak, bapaknya keluar masuk penjara, aku tengok. Kalau banyak dosa bapaknya, berarti tidak usah tobat dia. Tidak usah Pak, kata guna bapak itu bertobat. Tidak begitu. Biarkan urusan nanti yang membalas itu Allah. Orang yang mau bertobat didorong, dimotivasi, Pak. Ya, insya Allah Pak, sepanjang kita meyakini kesalahan, meyakini kebenaran Allah, meyakini mengakui kesalahan, berjanji untuk melakukan perbaikan, berjanji tidak akan mengulangi, Allah mau menerima taubat. Nah, itu yang pertama. Jadi memang harus ada motivasi selalu. Ya, karena memang potensi kita salah itu ya sangat banyak dan besar. Yang kedua, bayanu fadl alim al-abid. Itulah kenapa ternyata lebih utama seorang yang alim ya daripada orang yang semata-mata berilmu.
beribadah, ahli ibadah. Disebutkan itu setan pun lebih takut menggoda orang yang alim daripada orang ahli ibadah. Dia ahli ibadah tapi nggak pakai ilmu. Ya kayak tadi harusnya kan kalau dia abid dia ngomong, kau nak taubat, iya, ada apa-apa toh, mohonlah Allah. Tapi dia bilang tidak, karena merasanya soleh, ahli ibadah, takarannya dia yang rajin ibadah, lanang ini pembunuh, tidak ada diterima taubat. Jadi fahal min taubatin, apakah ada taubat? La, tidak ada. Berarti kan menunjukkan kita tidak cakap, orang ini tidak cakap. Sekalipun ahli ibadah harusnya nggak begitu jawabannya. Sama misalnya kan datang ke satu masjid yang jauh di sana. Karena merasa dia memang lama di masjid, rajin ke masjid, penguasa masjid, ya, datang anak kecil, langsung dimarah, diusir dengan kata-kata yang kasar. Balik kau, bikin dosa di masjid ini. Nah itu kan berarti abid tapi nggak alim. Masuk marah udah kecil ngomong bawa dosa, lah dia beda berdosa. Lah masih kecil 4-5 tahun. Berlari-lari, oh namanya anak-anak. Kalau bapak-bapak berlari, ngangkat sarung baru dimarahi. Oh, Pak ngapu kamu kurang obat, balik dulu. Lah budak kecil 3-4 tahun. Karena merasuk karena dia yang di masjid, dia rajin ibadah, merasa lama di masjid, lalu ada anak-anak. Kalau orang alim nggak begitu, dia akan ngomong, dek, ya, ke masjid boleh nak, ayo kalau main agak keluar dulu pas sholat, jangan ribut. Minimal anak itu tidak fobia ke masjid. Ngapa udah kalau ke masjid? Mano datuk itu marah baik. Kami datanglah terjelin. Sampai besar dah kalau ke masjid udah itu. Nah, kan? Tidak mau aja. Karena alim dengan abid beda. Sampai kata Nabi hadis lain itu memang perbedaan orang alim dan abid itu kadang kalau tidak diikuti dengan ilmu yang abid dia akan bermasalah. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga yang didatangi yang kedua kan orang alim. Yang pertama abid atau dengan rohib tadi ditanya apakah dia bisa bertobat sekalipun telah membunuh 99, tidak ada, dibunuhlah 100. Genap. Datang kepada alim, minta ulama. Aku ini nak taubat kira-kira oh bisa. Tidak ada yang menghalangi kau untuk taubat. Jadi cara kira-kira? Nah, kau datangilah kampung A. Di situ masyarakatnya soleh, rajin ibadah, menyembah Allah. Kau ikuti mereka. Nah, ini orang alim namanya. Bijak dia. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu yang ketiga, anna min a'zami asbabil ma'siyati suhbata sayyi'ata wa khultat ahli su'. Jadi ternyata memang salah satu yang menyebabkan kita itu banyak melakukan dosa, kemaksiatan karena pertemanan dan lingkungan. Kalau kawannya jelek, lingkungan jelek, waduh tadi. Ya. Ternyata laki-laki yang pembunuh itu memang tempatnya tidak bagus, lingkungannya. Maka disuruh pindah dia. Kau kalau lah pindah ke situ, dosa balik ke kampung halamanmu. Tempatmu itu qaryatun su. Ya. Tempatmu itu sayyi'ah. Banyak masalah. Nah, ada istilah hijrah berpindah itu bisa saja secara makna hijrah makani berpindah dari tempat yang lingkungan tidak baik. Misal di sini kan baik. Ya bersyukurlah. Karena ada lingkungan tidak baik yang sulit ke masjid, antar rumah itu saling adu, speaker aktif, ya kan? Pagi-pagi sudah sebelah buka pintu dangdutan, kawannya tuh sebelah koploan, sebelah rock metal, lah tamtum sebagian. Itu kan tidak bagus, ya. Atau malam-malam macam itu juga. Atau lingkungan yang tidak peduli dengan tetangga kanan kiri. Jadi itu yang menyebabkan ternyata salah satu ya, perkara yang membuat kita kadang bermaksiat, berbuat salah, berbuat dosa karena lingkungan dan teman. Nah, jadi perlu kita mempertimbangkan siapa teman, bagaimana lingkungan. Kalau kondisinya kurang baik, sama-sama dikondisikan, diperjuangkan agar lingkungannya baik.
Kalau lingkungannya baik kan enak. Ada yang musibah langsung segera gercep semua. Ada yang pesta siap jadi panitia. Kegiatan sosial luar biasa. Masjidnya baik jamaahnya. Kan enak lingkungan begitu. Maka termotivasi kita. Nah, itu yang ketiga. Wa anna min azami asbab ta'ati sabatul muti'in. Ya. Jadi sebaliknya yang berpengaruh juga menjadi faktor orang itu taat karena lingkungannya juga orang-orangnya taat. Ya. Termasuk bapak-bapak ibu-ibu ini karena masjidnya bagus, pengurusnya semangat, jemaah juga semangat. Ya. Jadi semakin diupdate kebutuhan masjid demi kenyamanan beribadah. Jadi kan enak orang beribadah. Ada masjid di satu perumahan, speakernya tiarok, berdenging-denging, tidak jelas, tidak diganti-ganti coba. Entah jamaah tidak peduli, apa pengurus tidak tahu diri, misalkan. Yang begitu kan akhirnya orang malas ke masjid. Siapapun yang ke sana nggak nyaman. Jadi ternyata pengaruh lingkungan dan teman itu luar biasa untuk menjadikan kita baik atau buruk. Sehingga penting memilih teman dan lingkungan yang baik. Mengkondisikan ya teman dan lingkungan itu baik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini kisah yang sangat menarik untuk diambil pelajaran hidup. Betapa Allah itu selalu membuka ruang. Sampai kata Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya dari hambaku tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'wat tadda'i iza da'an. Kalau mereka mau berdoa serius, ya, katanya kami nanya di mana Allah, serius minta ampun bertanya pada aku, katakan aku dekat. Inni qarib. Ujibu da'wat tadda'i iza da'an. Kalau memang mereka mau meminta berdoa, aku kasih, aku jawab. Tapi kemudian kata falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya ada catatan juga. Ya. Apa yang menjadi perintah Allah itu penuhi. Kewajiban Allah itu penuhi. Imannya tetap. Ya. Jadi jangan sampai kita itu mengaku beriman, minta kepada Allah dikabulkan doa, tapi kewajiban ogah. Maunya doa dijawab, tapi sholat enggak dilakukan. Maunya rezeki dilancarkan, tapi ke Allah menjauh. Jadi nggak matching itu namanya. Harus sesuai. Sebagaimana Bapak Ibu kalau anaknya minta sesuatu, kita ngomong, boleh, ayah kabulkan. Tapi adik belajar rajin-rajin ya. Semangat ya. Jadi Anda yang ditunjukkan dan diberikan. Allah pun begitu. La nas'aluka rizqan narzuqukum. Allah itu nggak minta apa-apa kepada kita, tapi Allah yang ngasih kita. Allah nggak minta rezeki, Allah yang ngasih rezeki. Nah sehingga tidak ada alasan untuk kita menjauhi Allah, sekalipun kita merasa kita ini hina, kita ini banyak dosa, kita ini banyak salah. Allah tahu kita banyak salah, Allah tahu kita banyak dosa. Cuman Allah pengen melihat kita nih mau nggak mengakui salah, mengakui dosa dan minta ampun kepadanya. Itu saja. Ya. Kalau kita nggak minta ampun kan menunjukkan bahwa kita ini sombong, angkuh. Padahal Allah sangat rahmat. Nggak pagi, nak siang, nak malam, nak sore, asal mau mengakui salah bertobat diterima. Tapi bukti taubat itu adalah perubahan. Memang berubah niat. Kalau ngomong aku tidak akan lagi ya Allah melakukan ini, maka tidak lagi melakukan itu. Sampai hal-hal yang mendekatkan kepada perbuatan itu enggak lagi sama sekali. Aku niatnya Allah akan sholat 5 waktu, berarti lakukan itu. Ada gangguan godaan untuk tidak sholat, tinggalkan. Pokoknya aku nak sholat, mumpung masih bisa, nanti disolatkan. Ada gitu. Sehingga taubat Allah, taubat manusia itu akan diterima kalau mereka dengan kesungguhan. Ya. Nggak akan disebut dengan taubat kalau tidak dengan penyesalan. Falaisa bicaibin. Ya. Nyesalnya ya Allah aku ini banyak
dosa, besok ngulang lagi. Ya berarti nggak tobat. Ya. Sekedar samu cak kita makan sambal, air pedasnya, kekeringat, basah badan, masuk kamar mandi temising, ngomong ndak lagi tobat aku. Besok ngulang lagi kalau masak sambal dimakan juga. Nah itu nggak disebut taubat. Ya. Ya. Maka kalau orang Indonesia ada istilah taubat sambal ya begitu. Nah sementara ke Allah itu ditunjukkannya. Nah kesempatan itu Bapak Ibu masih ada. Alhamdulillah sehat, masih bisa sholat, aktivitas masih kuat, itu nikmat. Ada orang yang nggak bisa lagi, berkurang nikmatnya, sudah payah aktivitasnya, sudah sulit berjamaahnya. Minggu kemarin saya ngisi kajian di satu masjid di kota ini, subuh minggu. Setelah khutbah Jumat. Kalau subuh minggu dia enggak, di masjid yang sama. Karena dia ke masjid cuma sholat Jumat. Bapak itu karena sakit 3 tahun terakhir matanya buta, nggak bisa lagi nengok. Jadi itu 5 waktu agak payah, kalau ditemani menantu atau anak. Tapi kalau Jumat kalau ketemu, dia bilang setelah saya khutbah, setelah sholat dipanggil menantunya, setelah dipanggil bapak. Dia bilang apa kabar Mang, itu panggil Mamang deh. Aku lupa namanya siapa. Sehat. Karena dulu waktu masih sehat, dia rajin bertanya dia. Apa cerita, Bang? Aku nak cerita. Malam tadi aku memimpi ketemu Kak Sarmudi katanya. Kapan ninggal Mbak Not? 14 November 2007 katanya. Gila lama dah. Iya. Aku diajak dia ke masjid. Ngapalah ada itu. Atau kalau kamu ada ajak dia katanya. Aku lah siap apa dipanggil sekarang katanya. Ya barang itu kan nengok dunia udah baca lagi. Tapi badan sehat. Ya kan? Artinya sekalipun buta, ya, kalau memungkinkan masih ke masjid. Ini